Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Fahma Azka dengan NIM 2214119. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 3. Hobi saya adalah membaca hal yang menarik, mendengarkan musik, dan menonton film. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Irfan Ahmad Gufron, S.Phil, IMPhil. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi filsafat dengan pembahasan yang pertama, perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Kebenaran ilmu, filsafat, dan agama dilihat dari segi pengertian dan sifatnya saja memiliki pola yang berbeda. Adapun kebenaran ilmu pengetahuan bersifat pragmatis dan dapat diterima selama tidak ada fakta yang menolak kebenarannya. Hal ini melibatkan metode ilmiah untuk riset dan penyelidikan. Selanjutnya adalah kebenaran filsafat. Kebenaran ini diperoleh melalui perenungan kefilsafatan dan bersumber dari rasio, sehingga tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan semua pihak. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran yang menggunakan akal pikiran dan logika untuk mencari kebenaran. Kebenaran agama bersifat mutlak karena berasal dari sesuatu yang mutlak dan memberi penyelesaian, memberikan kepastian yang mantap terhadap suatu bentuk kebenaran karena mengandung sistem kredo atau tata kepercayaan tentang sesuatu yang mutlak di luar manusia. Pembahasan kedua adalah hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga konsep yang sering digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan yang komprehensif. Ketiga konsep ini memiliki pengertian dan sifat yang berbeda. Ontologi menjelaskan tentang apa yang ada mengenai pertanyaan apa. Ontologi membahas hakikat ontologi yang mencakup hal-hal yang ada seperti objek, materi, dan hakikat rohani. Epistemologi menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan dikembangkan mengenai pertanyaan bagaimana. Epistemologi membahas teori pengetahuan, sumber pengetahuan, metode penyusunan pengetahuan, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai kebenaran. Kemudian aksiologi menjelaskan tentang apa yang dianggap nilai dan hakikat mengenai pertanyaan untuk apa. Aksiologi membahas nilai-nilai dan hakikat rohani serta mencari kesepakatan tentang apa yang dianggap nilai dan hakikat. Dalam melandasikan pengetahuan yang komprehensif, ketiga konsep ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Ontologi menjelaskan apa yang ada, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan dikembangkan tentang apa yang ada, dan aksiologi menjelaskan apa yang dianggap nilai dan hakikat tentang apa yang ada. Pembahasan ketiga, sejarah filsafat di dunia Islam. Sejarah filsafat di dunia Islam terjadi seiring dengan masuknya filsafat Yunani ke dalam Islam, ke dalam agama Islam. Dalam beberapa tahapan dalam sejarah perkembangan filsafat, pertama kali filsafat Yunani masuk ke dalam dunia Islam ketika dinasti Abbasiyah memegang kendali pemerintahan. Para pemikir muslim di Suriah, Mesopotamia, dan Mesir menggali karya filsafat Yunani seperti Platon, Aristoteles, Pythagoras, Demokritos, dan Plotinus, kemudian disesuaikan dengan ajaran atau syariah Islam. Kemudian, filsafat Yunani yang dijumpai oleh kaum muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali digunakan oleh para tokoh muslim untuk mengembangkan filsafat Islam. Setelah itu, masuklah pada masa pemerintahan Abbas bin Abbas, yang mana perhatian pada filsafat meningkat dan munculnya sejumlah mazhab atau ahli terilmu pengetahuan Islam. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, yaitu tahun 813 sampai 833 Masehi. Kala itu, filsafat Islam mendapat banyak penggunaan termasuk dalam masya'un atau peripetik. Pembahasan keempat, pesan saya tentang mata kuliah filsafat umum. Belajar mengenai filsafat umum itu hal yang menantang dan sekaligus membingungkan bagi saya. Tapi itu bisa membantu kita dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga memperluas perspektif kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.